Malam itu di Cianjur terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena lampu jalan yang padam, tapi karena detak jantungku yang menahan ledakan kebenaran yang belum sempat kusebutkan pada siapapun. Saat suara motor mendekat perlahan di depan rumah, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi bagaimana jika langkahku untuk membela adik justru menjerumuskan seluruh keluargaku ke dalam bahaya yang lebih gelap dari apa yang bisa kubayangkan? Langit Cianjur pagi itu seperti biasa. Biru cerah, diselingi awan tipis yang melayang pelan, seakan tak punya beban. Angin berembus lembut, membawa aroma sawah dan suara jangkrik yang tak pernah absen dari celah-celah rerumputan. Di kejauhan, gunung gede berdiri megah, menjadi saksi diam atas kehidupan kecil kami yang berjalan lambat tapi hangat. Namaku Arka. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Cianjur, bersama adikku, Dimas. Kami hanya berdua sejak orang tua kami meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil di jalur puncak. Dulu, aku sempat ingin pindah ke Jakarta, mencari kerja dengan gaji lebih besar. Tapi setiap kali kulihat wajah Dimas yang masih polos, masih haus kasih sayang, niat itu selalu urung. Aku memilih tinggal. Aku memilih menjadi rumah baginya, seperti halnya orang tua kami dulu. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah, menikmati secangkir kopi hitam buatan sendiri. Kopi yang pahitnya menenangkan, bukan menyakitkan. Dimas belum bangun, dan itu wajar. Dia, anak SMA yang selalu tidur larut karena belajar, atau pura-pura belajar sambil main ponsel. Tapi aku biarkan saja. Dia masih remaja. Biarlah masa mudanya punya ruang untuk sedikit nakal. Sejak lulus SMK, aku bekerja sebagai montir di bengkel kecil milik Kang Asep. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan bayar listrik. Kadang aku juga bantu-bantu warga sekitar memperbaiki motor, kadang jadi tukang antar galon. Apa saja, asal halal dan tak membuatku pulang dengan rasa bersalah. Hari itu aku tak merasa akan terjadi apa-apa. Tak ada firasat, tak ada mimpi buruk, tak ada suara hati yang berbisik. Tapi begitulah hidup. Seringkali, badai datang justru saat langit sedang paling cerah. Sekitar pukul 10 pagi, Dimas pulang dengan wajah lesu. Anehnya, dia pulang lebih cepat dari biasanya. Aku baru saja selesai membilas motor di halaman saat melihatnya berjalan lemas dari ujung gang. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. "Dim, kok udah pulang?" Tanyaku sambil mengelap tangan dengan lap kotor. "Sekolahnya libur?" Dia tak menjawab. Justru menunduk lebih dalam. Langkahnya pelan. Dan ketika mendekat, aku bisa melihat jelas. Ada lebam samar di pipinya. Dek. Jantungku berdenyut cepat. Aku segera menghampirinya. Astagfirullah. "Dimas, siapa yang mukul kamu?" Ia diam. Napasnya berat. Matanya seperti mau menangis, tapi sekuat tenaga ditahan. "Jangan bilang, kamu berkelahi." Kali ini dia menggeleng pelan. Suaranya serak saat akhirnya bicara. "Bukan teman sekolah." Aku menatapnya tajam. "Terus siapa?" Dimas menunduk lebih dalam lagi. Suaranya hampir tak terdengar. "Polisi." Aku terdiam. Aku pikir aku salah dengar. "Polisi? Maksud kamu dipukul polisi?" Dia mengangguk pelan. Amarahku langsung naik. Aku genggam tangan Dimas, bukan untuk menahannya, tapi untuk menahan diriku sendiri agar tidak meledak. "Ceritain ke A sekarang." Dan dia mulai bicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang terjadi sejak pagi. Tentang bagaimana dia dan temannya, Aldi, nongkrong sebentar di warung kopi dekat sekolah. Tentang bagaimana tiba-tiba Brigadir Suryadi datang dengan motornya, berhenti dan langsung marah-marah. Ia menuduh mereka bolos, nongkrong sembarangan, bahkan berkata kalau remaja seperti mereka harus dikasih pelajaran. Lalu, Dimas dan Aldi dipaksa membuka dompet mereka. Brigadir Suryadi mengambil uang yang tersisa, sambil berkata itu, uang denda biar kapok. Saat Dimas mencoba protes, Suryadi menampar pipinya. Kata dia, "Kalau mau selamat, jangan banyak omong." Lirih Dimas. Aku berdiri. Tanganku mengepal. Rasanya ingin sekali aku melabrak polisi itu saat itu juga. Tapi aku tahu, itu bukan jalan yang benar. Aku bukan preman. Aku bukan tukang pukul.
Aku bukan seperti mereka, tapi diam juga bukan pilihan. Brigadir Suryadi bukan nama yang asing. Sudah banyak yang bisik-bisik tentangnya. Tentang bagaimana ia sering menertibkan dengan cara yang kasar. Tentang bagaimana warga takut padanya, tapi tak ada yang berani melapor karena tahu setiap laporan akan tenggelam seperti batu di sungai. Aku melihat ke arah Dimas, yang kini duduk di bangku kayu, memegangi pipinya. Saat itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa tinggal diam. Besok, ucapku dengan suara rendah tapi tegas. A akan cari tahu soal dia. A akan kumpulin bukti. Kalau dia pikir dia bisa main tangan, dia salah besar. Dimas menatapku. Ada ketakutan di matanya, tapi juga secercah harapan. Jangan cari masalah, Kang. Aku menatapnya dalam. Ini bukan cari masalah, ini lindungi kamu. Ia diam, lalu mengangguk pelan. Di luar, langit masih cerah. Tapi di dalam hatiku, badai sudah mulai menggulung. Aku tidak tahu saat itu bahwa keputusan yang kuambil hari itu akan mengubah hidup kami selamanya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan biarkan orang yang aku cintai diinjak begitu saja. Malam datang cepat hari itu. Langit Cianjur tak secerah tadi pagi. Awan menggumpal, menutup cahaya bulan yang biasanya temaram. Angin mulai kencang, meniup, dedaunan dan menggoyangkan ranting pohon kelapa di belakang rumah kami. Di dalam hati aku tahu, tidak ada yang akan sama lagi sejak pagi tadi. Dimas sudah tertidur. Aku bisa mendengar napasnya dari balik dinding kamar yang kami sekat sendiri menggunakan papan triplex. Aku tahu dia pura-pura tidur, atau mungkin mencoba lari dari kenyataan lewat mimpi. Tapi pipinya yang bengkak itu tak bisa dibohongi. Itu bukan sekadar tamparan fisik, tapi juga tamparan terhadap harga diri dan rasa aman kami. Aku duduk sendiri di ruang tengah, lampu gantung berpendar kuning pucat di atas kepala. Laptop tua milik almarhum bapak menyala pelan di depanku. Aku membuka tab browser, mencari-cari nama yang selama ini hanya terdengar lewat cerita. Brigadir Suryadi. Hasilnya tidak banyak. Seperti bayangan di malam hari, ada, tapi tak bisa ditangkap. Tak ada berita resmi. Tak ada laporan kasus. Tapi forum warga, grup Facebook kampung, dan beberapa kolom komentar di berita lokal penuh dengan cerita samar. Kebanyakan cerita berujung di satu hal, rasa takut. Jangan lawan dia. Dia punya backing. Orang dalam semua. Ada yang pernah coba lapor, malah dituduh balik. Aku menatap layar dengan mata panas. Semua komentar itu menegaskan satu hal, ini bukan hanya soal Dimas. Ini soal kekuasaan yang dijalankan dengan cara kotor, dan tak ada yang berani melawannya. Tapi aku bukan orang yang bisa pura-pura buta saat kejahatan berdiri di depan rumahku. Pagi berikutnya, aku izin tidak masuk kerja. Kang Asep sempat bertanya, tapi aku bilang saja ada urusan keluarga. Dia mengangguk tanpa banyak tanya. Di kampung seperti ini, kita tahu kapan harus diam. Aku mulai dari warung tempat Dimas dan Aldi nongkrong kemarin. Warung kopi sederhana itu dikelola oleh Bu Emah, janda 3 anak yang dikenal cerewet tapi jujur. Ia sedang menyapu halaman saat aku datang. Bu Emah, sapaku, kemarin pagi Dimas sempat nongkrong di sini ya. Bu Emah menoleh, menurunkan sapunya. Matanya waspada, tapi tidak tertutup. Iya, Nak Arka. Kenapa emangnya? Dia cerita, dipalak sama polisi. Brigadir Suryadi. Wajahnya langsung tegang. Ia menatap ke kiri dan kanan, lalu menunduk pelan. Saya lihat. Dia kasar, Nak. Nggak pantas. Anak-anak itu cuma duduk, nggak buat onar. Tiba-tiba datang marah-marah, langsung minta duit. Saya kira bercanda, tapi ternyata serius. Waktu Dimas nolak, dia ditampar. Aku menahan napas. Mendengar konfirmasi dari saksi mata, membuat amarah dalam dadaku mengeras. Bu Emma, saya mau lawan ini semua. Tapi saya enggak bisa sendiri. Ibu bersedia bersaksi? Wajahnya langsung pucat. Ia memeluk sapunya seperti anak kecil memeluk boneka. Jangan, Nak. Saya ini siapa?
Janda. Nanti anak-anak saya gimana kalau diganggu? Jangan bikin saya takut. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku kecewa, tapi tak bisa memaksa. Ketakutan mereka bukan karena lemah, tapi karena tahu mereka sendirian. Aku berjalan pulang dengan kepala penuh rencana. Kalau saksi tak bisa bicara, mungkin bukti bisa bicara lebih keras. Aku mulai membawa ponsel tua milik bapak yang masih bisa merekam suara jernih. Setiap kali aku lewat pos polisi, setiap kali aku melihat Suryadi sedang patroli, aku aktifkan perekam. Beberapa hari berlalu, tanpa hasil. Suryadi seperti menghilang, atau mungkin tahu bahwa banyak mata mulai memperhatikannya. Tapi suatu sore, saat aku sedang duduk di ujung lapangan bola tempat anak-anak bermain, aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Suryadi berdiri di belakang warung rokok, berbicara dengan seseorang yang memakai jaket hitam dan helm. Gerak-geriknya aneh. Ia menyerahkan sesuatu dalam amplop coklat. Aku tak bisa melihat isi atau mendengar jelas, tapi dari gestur dan cara mereka saling menatap, itu bukan obrolan biasa. Aku segera aktifkan kamera dan mulai merekam dari jauh, dari balik tiang listrik. Sayangnya videonya terlalu buram, tapi cukup membuatku yakin ada sesuatu yang disembunyikan Suryadi. Malamnya aku temui Aldi, teman Dimas yang juga jadi korban, Palak. Ia tinggal di ujung kampung, dekat rel kereta. Ayahnya seorang pengrajin bambu, dan ibunya jualan peyek di pasar. Aldi awalnya ragu, tapi saat kulihat mata Dimas, yang ikut 3 hari terakhir terasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Sejak Aldi memutuskan bersaksi, dan rekaman buram Suryadi kubawa pulang malam itu. Aku tahu aku sudah melangkah lebih jauh dari sekadar kakak yang marah, karena adiknya ditampar. Sekarang aku sedang menyusuri lorong-lorong gelap, tempat orang menyimpan rasa takut mereka. Tempat suara-suara sunyi berbisik saat malam tiba. Banyak yang menyuruhku berhenti. Banyak yang bilang aku gila. Banyak yang mengingatkan, Suryadi itu punya orang dalam. Tapi semakin banyak aku dengar, semakin besar tekadku. Karena setiap bisikan itu bukan hanya peringatan, tapi bukti bahwa dia memang harus dilawan. Hari itu aku kembali ke bengkel. Kang Asep sempat menepuk bahuku waktu aku datang. Katanya, kalau ada apa-apa, jangan bawa-bawa nama bengkel. Aku paham. Dunia ini keras. Bahkan orang baik pun kadang harus menjaga jarak dari kebenaran agar bisa tetap bertahan. Di sela-sela pekerjaan, aku dapat kabar dari tetangga lama, Bang Alan. Pemuda pengangguran yang dulu sering main ke rumah waktu bapak masih hidup. Ia bilang ada seseorang yang mungkin bisa membantuku. Namanya Pak Rijal. Dulu dia TNI aktif, sekarang pensiun. Tapi kabarnya dia pernah bentrok sama Suryadi di posko gabungan, katanya pelan. Orangnya keras, tapi adil. Aku sempat ragu, tapi setelah matahari condong ke barat, aku putuskan menemuinya. Rumah Pak Rijal berada di ujung gang sempit, tertutup tembok tinggi dengan cat yang mulai mengelupas. Di halaman depannya tumbuh pohon sawo tua yang menaungi separuh teras. Pintu, gerbangnya dari besi karatan, dan saat aku ketuk 2 kali, tak lama suara berat terdengar dari dalam. Siapa? Arka, Pak. Anak almarhum Pak Wira. Hening sebentar. Lalu pintu dibuka. Sosok tinggi tegap berdiri di depanku, mengenakan kaos lusuh dan celana training. Rambutnya sudah memutih sebagian, dan matanya. Mata itu tidak melihat, tapi menilai. Masuk. Aku duduk di ruang tamunya yang sederhana. Dindingnya dipenuhi bingkai foto. Pak Rijal berseragam. Beberapa medali tua tergantung di bawahnya. Tapi semua itu terasa seperti masa lalu yang ditinggalkan, bukan dibanggakan. Aku dengar kamu mulai cari gara-gara sama Suryadi, katanya tiba-tiba. Aku langsung duduk tegak. Bukan cari gara-gara, Pak. Saya cuma ingin keadilan buat adik saya. Dan buat yang lain yang udah jadi korban. Pak Rijal menatapku lama. Lalu ia berdiri, berjalan ke lemari kayu di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah map lusuh dan melemparkannya ke meja di depan kami. Buka. Dengan tangan gemetar,
Aku membuka map itu. Isinya potongan berita, salinan laporan lama, foto-foto aktivitas mencurigakan. Beberapa wajah familiar, termasuk wajah Suryadi. Semua orang pikir dia cuma polisi preman, kata Pak Rijal pelan. Tapi dia bukan preman biasa. Dia bagian dari jaringan. Orang-orangnya nyebar di mana-mana. Di pos, di kantor, bahkan di pemerintahan daerah. Dia bukan raja kecil. Dia cuma prajurit dalam sistem busuk yang lebih besar. Aku menelan ludah. Pikiranku berputar cepat. Kenapa Bapak simpan semua ini? Karena aku dulu juga korban, katanya datar. Kami pernah bentrok waktu ada operasi gabungan. Aku tangkap anak buahnya karena ketahuan nyelundupin senjata ringan. Tapi laporan itu hilang sebelum sampai ke Kodim. Setelah itu, aku dipindahkan paksa dan akhirnya pensiun dini. Suaranya tenang, tapi tangannya mengepal. Sampai sekarang aku masih nyari celah buat bongkar semua ini. Tapi aku nggak bisa sendiri. Aku menatap matanya. Dan saat itu, aku tahu, aku sudah menemukan sekutu pertama. Aku punya rekaman. Masih buram. Tapi bisa jadi awal. Pak Rijal mengangguk. Kamu harus hati-hati. Sekarang kamu udah masuk permainan mereka. Dan ini bukan permainan anak kampung. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendirian. Di perjalanan pulang, aku bertemu Aldi yang sedang duduk di warung depan rumah. Ia tersenyum lemah, dan aku balas mengangguk. Di balik wajah lelahnya, aku tahu ada api yang mulai menyala. Api perlawanan. Namun, malam itu, ada yang berbeda. Di pagar rumahku, seseorang menyelipkan selam hidupku berubah sejak malam itu, sejak selembar kertas dengan satu kalimat singkat menyusup di pagar rumah. Kata-katanya, seperti bisikan maut yang mengendap-endap, menempel di tengkuk leherku setiap kali aku melangkah keluar rumah. Seolah ada mata yang terus mengikuti, telinga yang mengintai setiap ucapanku, dan niat gelap yang menunggu saat lengah. Aku tak bilang ke Dimas, ia masih anak-anak. Di matanya, aku pahlawan. Dan seorang pahlawan tidak boleh takut. Tapi kenyataannya, aku mulai tidur tak nyenyak. Setiap suara motor yang lewat di malam hari membuatku terjaga. Setiap ketukan di pintu membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Aku mulai mengatur ulang semua dokumenku. Video rekaman, file pendukung, dan catatan kecil tentang kegiatan Suryadi aku backup ke 3 flash disk. Satu kusimpan sendiri, satu lagi kutitipkan ke Pak Rijal, dan satu kubungkus rapi. Kusembunyikan di dalam sol sepatu butut bapak yang masih kusimpan di bawah tempat tidur. Langkah-langkah kecil untuk menghadapi badai besar. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suaranya berat dan kata-katanya singkat. Kamu Arka? Iya. Siapa ini? Kami tahu kamu sedang main api. Kalau kamu masih sayang keluarga, berhenti. Sebelum aku sempat menjawab, sambungan diputus. Tidak ada ancaman berlebihan. Tidak ada teriakan. Hanya tekanan dingin yang membuatku terpaku selama beberapa menit. Aku tahu betul, ini bukan lagi soal Suryadi semata. Beberapa hari setelahnya, aku temui Aldi diam-diam di belakang sekolahnya. Kami duduk di bawah pohon besar, yang batangnya sudah dilapisi lumut. Aku mimpi aneh semalam, katanya pelan. Kayak ada yang masuk rumah lewat jendela, berdiri di samping tempat tidurku, terus bisik, jangan buka mulut. Dia tertawa kecil, tapi matanya tak ikut tertawa. Itu bukan mimpi, Di, itu sinyal. Mereka mulai serius. Ia menatapku tajam. Kita tetap lanjut ya. Aku ingin mengatakan ya dengan mantap. Tapi dadaku terasa berat. Aku lihat wajah Aldi, masih muda, belum waktunya terbakar dalam konflik yang bukan dia mulai. Tapi aku tahu, kami tidak bisa mundur. Lanjut, jawabku pelan. Tapi kita harus lebih hati-hati. Malamnya, aku bertemu lagi dengan Pak Rijal. Ia membawa kabar penting. Seorang perempuan dari kesatuan militer sedang menyelidiki Suryadi diam-diam, katanya sambil menyeruput kopi. Namanya Serka Dewi Lestari. Keras,
tapi bisa dipercaya. Dia sudah lama curiga jaringan Suryadi punya kaitan dengan penjualan senjata dan penyelundupan narkoba. Aku tersentak. Jauh lebih besar dari yang aku kira. Ini bukan lagi soal pungli atau arogansi. Ini soal sistem hitam yang berakar dalam. Aku bisa bantu kamu ketemu dia. Lanjutnya. Tapi kamu harus siap. Ini berarti kamu resmi terlibat. Kalau ketahuan, kamu bisa dicap makar. Aku mengangguk. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. 2 hari kemudian, pertemuan itu terjadi. Tempatnya di sebuah warung kecil di pinggiran kebun teh yang sepi. Serka Dewi datang dengan seragam sipil, tapi sikapnya tak bisa menyembunyikan latar belakang. Militernya. Matanya tajam, bahunya tegap, dan saat ia berbicara, suaranya tidak bisa dibantah. Kamu Arka? Iya, Bu. Saya yang ngumpulin bukti soal Brigadir Suryadi. Menarik. Anak tukang tambal ban bisa bikin polisi kotor gemetar. Aku tersenyum tipis. Saya cuma mau adik saya aman. Kalau itu tujuanmu, kamu harus tahu satu hal, katanya sambil mencondongkan tubuh. Setiap langkahmu mulai sekarang dipantau. Setiap orang yang kamu temui bisa jadi pengkhianat. Dan musuhmu bukan cuma satu. Mereka sudah mengakar. Ia membuka map berisi dokumen, lalu menyerahkan selembar foto padaku. Lihat ini. Foto itu menampilkan Suryadi berdiri bersama seorang pria berpakaian sipil. Tapi yang membuatku terdiam adalah wajah pria itu. Aku pernah melihatnya di kantor kecamatan. Itu kepala seksi pemerintahan, kataku lirih. Ya, dia salah satu pelindung Suryadi. Dan dia bukan yang terakhir. Dadaku sesak. Aku mulai memahami besarnya labirin yang aku masuki. Tapi satu hal pasti. Dalam labirin ini, aku tidak sendiri. Kalau saya bisa rekam pertemuan mereka, tanyaku. Bagus. Tapi pastikan kamu tidak bodoh. Sekali kamu tertangkap, selesai semuanya. Sepulang dari pertemuan itu, aku susun ulang rencana. Aku tahu, puncaknya akan datang tak lama lagi. Semua informasi ini bukan hanya senjata, tapi juga ancaman. Dan yang paling membuatku ngeri bukan Suryadi atau orang-orangnya, tapi bayang-bayang. Orang-orang dengan senang hati. Berikut adalah bab 5 dari cerita Di Antara Dua Api, kesaksian Arka. Dalam bab ini, Arka mulai menyusun rencana strategis untuk mendapatkan bukti lebih kuat sambil menjaga keselamatan keluarganya. Ketegangan meningkat dan suasana semakin tegang menjelang puncak konflik. Dunia di sekitarku tidak lagi sama. Bahkan suara ayam berkokok di pagi hari terasa asing. Aku hidup dalam kewaspadaan yang tak pernah surut. Bangun pagi dengan dada berat, tidur malam dengan mata yang enggan terpejam. Dimas mulai bertanya-tanya, kenapa aku selalu mengecek kunci pintu 3 kali setiap malam? Kenapa aku lebih sering bicara dengan Pak Rijal daripada tersenyum pada tetangga? Kenapa aku menyembunyikan HP di bawah bantal? Aku hanya menjawab dengan senyum lelah, kakak lagi banyak pikiran. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman? Bahwa jalanan di depan rumah kami bisa saja membawa maut jika aku melakukan kesalahan sekecil apapun? Hari itu, aku duduk di belakang bengkel, menatap catatan kecil yang kutulis sejak awal. Nama-nama, tempat, jadwal. Semua kutulis dengan kode, seolah sedang bermain teka-teki silang berbahaya, yang jika salah menjawab, nyawa jadi taruhannya. Aku bertemu lagi dengan Serka Dewi di tempat berbeda. Kali ini lebih terpencil. Sebuah saung terbengkalai di belakang area sawah, hanya bisa dijangkau dengan jalan setapak dan semak-semak yang rimbun. Ia datang dengan wajah lebih keras daripada sebelumnya. Aku dapat kabar, katanya langsung, tanpa basa-basi. Suryadi akan bertemu dengan orang atasannya lusa malam. Tempatnya di sebuah rumah kosong dekat gudang logistik lama di pinggir kota. Napasku cekat. Dan aku butuh kamu untuk dapatkan rekaman itu. Aku memandangnya. Saya? Kenapa bukan Bapak saja? Atau siapapun dari kesatuan? Karena saya sedang di bawah pengawasan. Dan kamu tidak terduga. Mereka tidak menduga kamu.
Akan berani. Itu keunggulanmu. Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Satu langkah ini bisa menjadi titik balik. Atau titik akhir. Aku akan siapkan alat perekam. Kecil, bisa kamu selipkan di kemeja. Tapi kamu harus masuk sendiri. Diam. Amati. Jangan coba jadi pahlawan. 2 hari kemudian, malam itu datang. Langit mendung. Angin dari selatan berhembus dingin, membuat kulit seperti ditusuk jarum halus. Aku mengenakan hoodie abu-abu lusuh dan sepatu usang, agar tak menarik perhatian. Di kantong jaket dalamku, alat perekam kecil seukuran korek api bergetar lembut setiap 5 menit, tanda masih merekam. Aku menyusup ke dekat rumah kosong itu. Jalannya becek, ditumbuhi ilalang tinggi. Jarak pandang terbatas. Tapi suara bisa menembus dinding. Aku sembunyi di balik tumpukan kayu lapuk, tak jauh dari jendela samping yang terbuka sebagian. Dari celah sempit itu, aku melihat mereka. Suryadi, bersama 2 pria berbadan besar. Salah satunya mengenakan jas hitam. Wajahnya asing tapi sorot matanya memancarkan kekuasaan. Yang satunya lagi, aku kenali, pegawai kantor kecamatan. Semua sudah beres, kata Suryadi dengan nada percaya diri. Distribusi lewat jalur selatan aman. Polisi setempat udah dikondisikan. Dan tentara? Tanya pria berjas hitam. Suaranya dingin. Suryadi tertawa kecil. Selama mereka sibuk urus pelatihan dan rotasi internal, kita aman. Lagi pula, Dewi itu cuma sisa idealisme. Nggak bakal ngapa-ngapain. Hatiku bergetar. Ia menyebut Cunam Serka Dewi. Mereka sadar keberadaannya. Bagaimana dengan anak itu? Tanya si pria jas. Arka? Suryadi menyeringai. Sudah dikirim orang untuk ngawasin. Kalau dia macem-macem, 1 peluru aja cukup. Keringatku mengalir. Tapi aku tidak bergerak. Nafasku kutahan. Dalam hening, detak jantungku terasa seperti dentuman drum. Lalu ada suara lain, sebuah nama yang membuatku membeku. Dan Aldi? Suryadi tertawa. Anak kecil, bisa kita kendalikan. Kalau perlu, kita buat dia terlibat. Biar kalau terekam, dia juga kena. Nggak ada yang bakal percaya bocah bisa ngomong jujur di tengah sistem kayak gini. Tanganku mengepal. Tapi aku tahu, emosi adalah musuh di situasi ini. Mereka bicara 15 menit lagi. Tentang rencana, uang, nama-nama. Semua terekam. Dan ketika mereka keluar, aku menunggu sampai motor mereka menjauh sebelum perlahan merangkak keluar dari persembunyian. Langkahku tertatih. Kakiku lumpuh sementara oleh ketegangan. Tapi kepalaku penuh keyakinan. Aku dapatkan bukti itu. Bukti yang bisa mengubah segalanya. Sesampainya di rumah, aku langsung menghubungi Pak Rijal dan Serka Dewi. Kami bertemu larut malam di rumah Pak Rijal. Video diputar ulang. Kata demi kata, wajah demi wajah, semuanya terekam jelas. Pak Rijal hanya mengangguk pelan. Ini yang kita tunggu. Serka Dewi tampak gelisah. Kalau ini bocor, kamu bisa hilang sebelum fajar. Aku menatap mereka. Kalau ini bocor, keluarga saya bisa dibantai. Malam itu kami menyusun rencana distribusi. Video itu akan dikirim ke media, ke LSM, dan ke beberapa jurnalis yang masih punya nurani. Tapi harus dilakukan serentak. Tak boleh ada yang tahu lebih awal. Tapi sebelum kami bergerak, kami harus pastikan satu hal, bahwa Aldi dan Dimas aman. Pagi itu, aku dibangunkan bukan oleh alarm atau suara ayam jantan, melainkan derit sepeda motor tua yang berhenti mendadak di depan rumah. Aku melongok dari balik tirai. 2 orang pria bertubuh, kekar, berjaket kulit hitam, berdiri tanpa ekspresi, menghadap ke pagar. Tak ada yang mereka lakukan, hanya berdiri. Tapi tubuhku langsung kaku. Jari-jari tanganku gemetar. Mereka bukan tukang pos, bukan tetangga, bukan siapa-siapa yang seharusnya ada di depan rumah kami. Mereka kiriman. Pesan diam dari seseorang yang ingin aku tahu bahwa aku sedang diawasi, bahwa waktuku tinggal sedikit, kupastikan pintu dan jendela terkunci.
Kutarik Dimas yang masih setengah mengantuk dan menyuruhnya sarapan di dalam kamar. Ia menatapku dengan dahi mengernyit. "Kak, kenapa sih?" Aku mencoba tersenyum, tapi wajahku mungkin terlalu tegang. "Lagi main detektif-detektifan," jawabku pelan. "Mainanmu serem." Aku tak menanggapi. Hatiku penuh dengan rencana yang sudah tak bisa ditunda. Video rekaman itu terlalu penting, terlalu panas untuk disimpan lebih lama. Kami tak punya waktu. Siang itu, aku bertemu lagi dengan Pak Rijal dan Serka Dewi di sebuah rumah kontrakan yang kami jadikan markas darurat. Kami telah membuat 10 salinan video. 5 akan dikirim ke jurnalis, 2 ke pengacara HAM, dan 3 disimpan oleh kami masing-masing. Rencana distribusi akan dilakukan malam nanti, serentak melalui berbagai jalur. Serka Dewi akan memanfaatkan koneksi di militer untuk mengamankan media lokal. Aku bertugas memastikan salinan digital masuk ke kanal-kanal publik. "Aku sudah bicara dengan jurnalis lama di Bandung," kata Pak Rijal. "Dia bersedia bantu, tapi dia minta bukti langsung dari kamu, Arka." Dia bilang, "Saya mau dengar langsung dari bocah itu. Kalau dia siap mati, saya siap bantu." Aku mengangguk pelan. Saya siap. Sore menjelang malam, ketika matahari hampir tenggelam di balik lereng Gunung Gede, aku menerima telepon yang membuat darahku membeku. Aldi hilang. Ibunya menelepon dengan suara bergetar, mengatakan bahwa sejak siang Aldi tak pulang. HP-nya tak aktif. Terakhir terlihat di dekat toko bangunan tempat biasa dia beli cat semprot. Langit seakan runtuh di atas kepalaku. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar anak remaja kabur, ini peringatan. Mereka menyerang balik. Aku langsung menghubungi Serka Dewi. Suaranya berubah dingin. Mereka mulai memukul titik lemahnya. Kita terlalu cepat. Mereka merasa terpojok. Kalau mereka siksa Aldi, kita harus bertindak cepat. Tapi hati-hati. Jangan gegabah. Video itu harus tetap jalan. Tapi mana mungkin aku berpikir jernih kalau sahabatku mungkin sedang diinterogasi, dipukuli, atau lebih buruk, aku berkeliling malam itu. Naik motor, menyusuri gang-gang kecil, pos ronda, warung kopi, bahkan tempat nongkrong anak-anak SMA. Semua tempat yang biasa Aldi datangi. Tidak ada jejak. Aku pulang larut malam, Dimas sudah tidur. Wajahnya damai, tak tahu badai yang sedang mendekat. Aku duduk di pinggir ranjang, menatapnya. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku takut. Bukan hanya karena kehilangan Aldi, tapi karena aku tahu mereka sudah menyentuh garis terakhir yang tak seharusnya dilanggar. Orang-orang yang kucintai. Pukul 1 dini hari, HP-ku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan tangan gemetar. "Kalau kamu mau temanmu balik, buang semua salinan video itu. Malam ini, di bawah jembatan Cikundul. Atau dia mati." Klik. Terputus. Aku ingin menjerit. Aku ingin menghancurkan sesuatu. Tapi yang bisa kulakukan hanya berdiri kaku di tengah kamar, mematung. 10 menit kemudian, aku duduk bersama Pak Rijal dan Serka Dewi di teras rumah kontrakan. Kami tak bicara selama beberapa detik. Ketiganya tahu apa artinya ini. "Kalau kita nurut, mereka menang," kata Dewi. "Kalau kita tidak nurut, Aldi mungkin..." Aku tidak melanjutkan kalimat itu. "Dengarkan aku," kata Serka Dewi. "Kita buat rencana. Kita pura-pura ikuti maunya mereka. Tapi kita kirim video itu lebih cepat, jauh sebelum jam mereka minta. Kita pakai jalur cadangan. Aku bisa antar flash disknya sekarang ke Bandung," ujar Pak Rijal. "Lewat jalur kereta barang. Temanku bisa ambil di stasiun. Aman." Aku mengangguk. "Lakukan. Dan kalau aku harus ke jembatan itu, aku pergi sendiri." Serka Dewi menatapku lekat. "Jangan bodoh, Arka. Kalau aku tidak pergi, Aldi mati. Kalau aku pergi, setidaknya aku bisa lihat mereka, bisa cari celah." Detik itu juga, aku tahu. Tak ada lagi jalan kembali, pukul 3 pagi. Aku berdiri di bawah jembatan Cikundul. Udara dingin menusuk kulit. Dan dari kejauhan, lampu mobil menyala perlahan. Sebuah sedan hitam berhenti 5 meter dariku. 2 pria keluar, lalu membuka pintu belakang. Aldi. Mulutnya disumpal kain, wajahnya lebam. Matanya terbuka tapi sayu,
seolah hidupnya telah dikuras. Aku merasakan emosi meledak di dalam dada, tapi aku tetap diam. Salah satu pria mendekat. "Mana flash disknya?" Aku menyerahkan satu flash disk kosong. Ia menerimanya, lalu melambaikan tangan ke arah mobil. Aldi didorong keluar. Ia jatuh berlutut, dan aku langsung menghampiri, menariknya ke pelukanku. Tangannya dingin, jiwanya nyaris habis. Pria itu tersenyum puas. "Pinter juga kamu, tapi ingat, jangan main-main lagi. Sekali lagi kamu buka suara, adik kamu jadi berikutnya." Mobil melaju pergi. Malam menjadi sunyi kembali. Aku memeluk Aldi lebih erat. Di dalam hatiku, keputusan sudah dibuat. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan tunduk. Mereka telah menyentuh yang tak seharusnya mereka sentuh. Dan aku akan membakar semuanya demi keadilan. Aku masih bisa mengingat detik-detik ketika video itu akhirnya menyebar ke dunia. Luar subuh di Cianjur. Jalanan masih lengang. Dingin merayap dari balik celah dinding. Di dalam kamar kontrakan, hanya cahaya dari layar laptop yang menyala, memantulkan bayangan wajahku yang kusut dan penuh luka tidur tak sempurna. Dan ketika tombol kirim kutekan, video berdurasi 21 menit itu meluncur ke udara, mengarah ke kanal-kanal berita independen, jaringan jurnalis, dan akun-akun aktivis di media sosial. Aku menunduk, memejamkan mata. Napasku tarik panjang. Tidak ada jalan kembali. Reaksi datang, seperti badai. Dalam hitungan jam, video itu menyebar. Potongan wajah Suryadi, dialog penuh arogansi, obrolan soal pengalihan logistik, dan ancaman terhadap militer. Nama-nama disebut. Transaksi dikupas. Sistem diguncang. Justice for Aldi, bongkar oknum tenement Arka melawan semua tagar itu merambat di lini masa. Orang-orang mulai membuka mata. Wartawan turun ke lapangan. Polisi bingung. TNI gelisah. Mereka tidak tahu siapa yang menyebarkan. Identitas Arka belum keluar. Tapi tak butuh waktu lama sebelum mereka sadar. Karena rumahku dilempari batu siang, itu 3 batu. 2 pecahkan jendela. 1 hampir kena Dimas. Aku langsung peluk adikku. Ia menangis. Aku menangis. Tapi bukan karena takut. Aku menangis karena tahu. Keputusanku mengubah hidup kami selamanya. Serka Dewi menjemput kami sore itu. Ia datang dengan mobil dinas yang disamarkan. Wajahnya tak menunjukkan rasa panik, tapi jelas ketegangan membayang. "Kalian harus ikut aku sekarang." Kami pindah ke rumah perlindungan sementara, milik seorang pensiunan tentara yang masih setia pada sumpahnya. Di rumah kayu sederhana itu, jauh dari hiruk-pikuk kota, aku duduk memandangi pepohonan, bertanya pada diriku sendiri, apakah yang kulakukan benar? Lalu Dimas datang, duduk di sampingku, membawa 2 gelas susu hangat. "Kak, katanya kakak orang jahat sekarang," katanya lirih. Aku menoleh pelan. Ada yang bilang, kakak ngaduin polisi. Ada yang bilang kakak yang nyebarin video itu. Kakak penjahat ya. Aku menghela napas panjang, menatap matanya yang bersih. Tak berdosa. "Dimas, kakak bukan penjahat. Tapi, kadang kebenaran memang bikin orang-orang takut. Dan orang-orang takut itu suka nyebut kita jahat." Ia tak menjawab, tapi ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Dan kehangatan itu memberiku kekuatan lagi. Tapi dunia di luar sana tidak sehangat pelukan adik kecilku. Sore itu, berita di televisi mulai memberitakan kebocoran dokumen internal TNI dan Polri. Wartawan dari Jakarta tiba di Cianjur. Suryadi menghilang dari markasnya. Polisi menahan 2 orang anak buahnya, tapi jelas itu hanya boneka. Dalang utamanya tetap berkeliaran, dan mereka marah. Malamnya, seorang jurnalis dari Bandung yang membantuku ditemukan di tepi rel kereta, ponselnya, hancur, wajahnya lebam. Ia masih hidup, tapi hanya bisa bicara pelan-pelan lewat infus. Namanya Nara. Ia pernah berkata padaku saat kami bertemu diam-diam di taman kota. "Kalau kamu mau kebenaran, kamu harus siap kehilangan kenyamanan." Kini, ia hampir kehilangan nyawanya. Berita itu menghantamku seperti peluru.
Aku ingin berteriak. Aku ingin mundur. Tapi semuanya sudah terlalu jauh. Tak sampai 2 hari, rumah Pak Rijal dibakar. Ya selamat. Tapi semua berkas, data, bukti pendukung, musnah. Ia mengungsi ke tempat lain. Aku melihatnya lewat video call. Wajahnya penuh jelaga, suara parau. Teruskan, Kak. Jangan mundur. Saya udah tua. Tapi kamu bisa tumbangkan mereka. Aku mengepalkan tangan. Malam itu, aku dan Serkadewi duduk berdua di dapur rumah persembunyian. Hanya kami berdua. Lampu temaram. Di luar, suara jangkrik menggema di antara semak dan pepohonan. Aku harus hadapi dia, kataku pelan. Siapa? Suryadi. Serkadewi menatapku lama. Kalau kamu datang sendiri, dia akan bunuhmu sebelum sempat buka mulut. Aku tahu, tapi aku tahu dia akan coba datang padaku. Atau aku datang padanya. Aku meletakkan flash disk kecil di atas meja. Ini yang asli. Satu-satunya yang belum dikirim ke siapapun. Kalau aku mati, kamu tahu harus kemana. Ia menyentuh. Flash disk itu pelan, seolah memegang benda yang bisa meledak. Aku janji, dan aku benar. Pukul 2 dini hari, HP-ku kembali berbunyi. Nomor tak dikenal. Kita ketemu. Sendirian. Lapangan basket tua belakang sekolah Arunika. Jam 3. Bawa semua salinan. Suaranya jelas. Tegas. Tak bisa salah. Suryadi. Dan aku pergi. Tak memberitahu Dewi. Tak meninggalkan pesan. Hanya mengenakan jaket, membawa satu flash disk palsu, dan satu alat perekam suara yang kuikat di dalam tali pinggang. Langit di atas Cianjur pekat. Jalanan sunyi. Tapi di dalam diriku, badai sedang meledak-ledak. Lapangan itu sepi. Hanya lampu tua yang redup menggantung di tiang beton. Di tengahnya ia berdiri. Brigadir Suryadi, rompi hitam, wajah penuh kemarahan. Kamu pikir kamu pahlawankah? Katanya lantang. Aku tak menjawab. Kamu pikir semua orang akan berterima kasih? Akan peluk kamu? Dunia gak seputih itu, anak kecil. Aku menatapnya lurus. Tapi dunia juga gak boleh sebusuk kamu. Ia tertawa. Tertawa keras. Tertawa yang membuat kulitku merinding. Kamu pikir kamu orang pertama yang coba lawan aku. Kamu tahu berapa orang yang udah hilang sebelum kamu. Dan sekarang kamu mau sok jadi pelindung kebenaran? Lucu. Aku berjalan pelan mendekatinya. Kalau kamu yakin semua orang kayak kamu, kenapa takut sama satu video? Ia mengangkat pistol. Karena satu video bisa menghancurkan seluruh dinasti. Dan tepat saat itu, terdengar suara tembakan. Bukan dari pistolnya, tapi dari belakangku. Suryadi jatuh berlutut. Bahunya berdarah. Ia terhuyung. Dari balik semak, Serkadewi muncul dengan senapan laras pendek. Aku bilang jangan sendirian, Arka. Aku mendekati Suryadi yang kini mengerang. Permainan kamu selesai, Brigadir. Ia memandangku dengan mata yang masih menyala. Tapi kali ini, ada ketakutan di sana. Ketakutan pada seseorang yang tak lagi bisa ia kontrol. Suryadi dibawa pergi malam itu. Serkadewi menelpon rekan terpercayanya di korps militer, seorang mayor yang dulu pernah menjadi atasannya saat bertugas di luar pulau. Dalam waktu 20 menit, mobil taktis tanpa pelat nomor tiba, diselimuti diam, membawa tubuh Suryadi yang terikat sambil berdarah dan terus memaki kami sepanjang jalan. Semua ini gak akan selesai. Kalian pikir kalian menang? Hah? Negara ini lebih busuk dari yang kalian tahu. Terlepas dari teriakannya, aku justru merasa kosong. Aku seharusnya bahagia. Musuhku ditangkap. Bukti sudah tersebar. Tapi di dalam hati, aku tahu ini belum akhir. Ini cuma gerbang menuju badai yang lebih besar. Dan aku benar. Besok paginya semua kanal berita menampilkan wajahku. Bukan hanya potongan foto dari kamera tersembunyi, tapi cuplikan video, pertemuan dengan Suryadi, penembakan, bahkan pengakuan yang sempat terekam di alat perekamku. Aku berdiri mematung di depan TV. Dimas di sampingku, memegangi tanganku. Tulisan tebal berderet di layar.
Remaja Cianjur bongkar skandal oknum polisi, konspirasi kriminal terorganisir. Arka, bocah sekolah jadi simbol perlawanan. Pihak kepolisian bungkam, TNI mulai bertindak. Telepon dari media datang bertubi-tubi. Jurnalis dari Jakarta, Bandung, bahkan luar negeri ingin mewawancaraiku. Pak Rijal yang sempat menghilang, muncul kembali lewat sambungan video call. Kamu bikin sejarah, Kak? Aku menggeleng. Aku cuman gak tahan lihat orang ditindas. Tapi aku tahu, sejak malam itu, aku bukan lagi Arka yang dulu. Dunia telah menaruh matanya padaku. Dan dengan itu, datang pula bahaya. 2 hari setelah video meledak di media nasional, sebuah surat kaleng muncul di rumah persembunyian, tanpa nama pengirim. Hanya 1 lembar kertas putih, tulisan tangan kasar, berhenti. Atau Dimas menghilang, seperti Aldi. Aku memegang surat itu dengan tangan gemetar. Lututku nyaris lemas. Aku tahu, ini bukan ancaman biasa. Ini kode. Ini sinyal bahwa jaringan kriminal yang dibongkar belum hancur. Suryadi mungkin pion penting, tapi ia bukan satu-satunya. Masih ada yang berdiri di balik layar, masih ada yang mengendalikan segalanya dari balik meja kayu panjang, mungkin dengan lambang negara di dadanya. Malam itu, aku dan Serka Dewi duduk lagi di dapur. Lampu masih temaram seperti sebelumnya. Kamu tahu kan, ini belum selesai? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Mereka akan serang balik. Kali ini, secara sistematis, secara hukum, secara diam-diam. Aku menggenggam cangkir di depanku erat-erat. Lalu, apa selanjutnya? Dewi menatapku. Sorot matanya seperti batu. Dingin tapi kokoh. Kita ungkap semuanya. Bukan cuma Suryadi. Tapi struktur yang membiarkannya berkuasa. Orang-orang yang menyuapnya, melindunginya, dan memanfaatkan dia. Aku menelan ludah. Berarti kita lawan negara? Tidak, jawabnya. Kita lawan penyakit dalam tubuh negara. Yang selama ini dibiarkan tumbuh karena rakyat terlalu takut. Aku diam, tapi ada api yang mulai menyala di dadaku. Beberapa hari kemudian, aku muncul dalam siaran langsung di salah satu stasiun TV swasta nasional. Dengan baju hitam polos dan suara yang bergetar, aku bicara. Saya bukan siapa-siapa. Nama saya Arka. Saya tinggal di Cianjur. Saya hanya anak muda yang marah, karena adiknya dipalak oleh orang yang seharusnya melindungi kami. Tapi saya sadar, ini bukan soal saya atau adik saya. Ini tentang kalian semua, yang pernah merasa ditindas tapi memilih diam. Yang tahu ada kebusukan tapi pura-pura tidak tahu. Saya tidak bicara sebagai pahlawan. Saya bicara sebagai korban yang tidak ingin generasi setelah saya juga jadi korban. Ketika siaran itu selesai, studio hening. Produser menepuk pundakku. Kameramen mengangguk pelan. Beberapa kru bahkan menahan air mata. Aku keluar dari ruangan itu bukan sebagai anak sekolah lagi. Aku tahu mulai hari itu, aku jadi musuh banyak orang. Tapi aku juga jadi suara bagi yang bisu. Beberapa minggu berikutnya, keadaan di Cianjur berubah. Demonstrasi bermunculan. Poster-poster bergambar wajah Suryadi dengan coretan "tangkap jaringan" menghiasi dinding kota. Orang-orang mulai bicara, mulai dari petani, tukang becak, sampai guru sekolah. Dan ketika masyarakat bicara, negara terpaksa mendengar. Komisi Nasional turun tangan, penyelidikan dibuka. Beberapa pejabat dimintai keterangan. 2 perwira polisi di Polda Jabar dicopot dari jabatannya. Tapi tentu, tak semuanya berjalan mulus. Pak Rijal kembali diserang. Rumah persembunyian hampir digerebek. Dimas hampir diculik. Saat sekolah, jika bukan karena refleks cepat pengawas sekolah, kami terpaksa pindah lagi. Kali ini ke rumah seorang tokoh pers yang menyembunyikan kami dengan risiko besar. Di balik layar, aku mulai melihat permainan sesungguhnya. Ternyata, Suryadi adalah simpul dari sebuah rantai. Di belakangnya, ada pejabat sipil, pengusaha lokal, hingga aparat berpangkat tinggi yang saling menutupi. Peta jaringannya mulai kami susun. Berkat bantuan aktivis hukum dan hacker muda yang bersimpati,
Kami mulai mendapatkan data lebih dalam. Aliran dana mencurigakan, transaksi properti, hingga percakapan rahasia lewat aplikasi terenkripsi. Serka Dewi melihat semua itu sambil menggeleng. Ini lebih besar dari yang kupikir. Aku menghela napas. Dan lebih kotor dari yang pernah kubayangkan. Sampai pada suatu malam, kami duduk berempat. Aku, Dewi, Pak Rijal, dan jurnalis Nara yang sudah pulih sebagian. Kami menatap layar besar di ruang kerja. Di sana tergambar peta digital dengan foto-foto, nama, posisi jabatan, dan alur uang yang mengalir seperti akar hitam menyebar ke seluruh penjuru. Semua mengarah pada satu titik pusat, Kolonel Rendra Wibowo, Kepala Kesatuan Intelijen Daerah. Aku membaca namanya pelan. Jadi dia dalangnya? Pak Rijal mengangguk. Dia pelindung Suryadi. Dia yang membiarkan jaringan kriminal itu bergerak selama bertahun-tahun, bahkan menjual senjata sitaan ke kelompok gelap. Aku mengepalkan tangan. Dingin menjalari punggungku. Aku akan buka ini semua. Mereka saling pandang. Sunyi sejenak. Lalu Dewi berkata, "Kalau kamu buka, dia akan datang sendiri ke pintumu." Aku menatap mereka, satu persatu. Kalau dia datang, aku akan berdiri. Bukan untuk aku sendiri, tapi untuk semua orang yang selama ini dipaksa diam. Dan malam itu, aku tahu. Aku bukan lagi Arka dari Cianjur. Aku adalah bara. Dan sekali bara menyala, tak ada yang bisa padamkan. Aku berdiri di depan gedung DPRD menyebut nama Kolonel Rendra Wibowo, dalang di balik jaringan kriminal Suryadi. Sorotan media meledak, ancaman datang silih berganti. Tapi bantuan datang dari Letnan Yuda, perwira TNI muda. Kini, kebenaran tinggal selangkah lagi untuk disuarakan ke dunia. Kebenaran terungkap, Arka menang, tapi harus hidup dalam bayang-bayang dan luka yang mendalam.